Terkapar di tanah, seorang wanita bernama Mumyong mengenang sebuah suara yang pernah ia anggap sebagai titah dewa. Seorang pemimpin besar telah memberinya satu tujuan hidup, melindungi anak di sampingnya. Pria itu adalah Cao Yang, pemimpin agung klan Chaon. Sebagai gadis muda, Mumyong berlutut dan menerima tugas suci ini sebagai takdirnya. Sang anak, tuan muda tertua Chaon Muryang, hanya bersembunyi di balik jubah sang pemimpin besar. Sambil berlutut di sana, kini ia mengakui bahwa ia tidak tahu kebenaran saat itu. Chaon Muryang muda menangis sambil berpegangan erat pada jubah ayahnya. Mumyong merenung bahwa anak ini suatu hari nanti akan menjadi sampah yang menghancurkan klan mereka. Di masa lalu, ia membungkuk dalam dan menerima perintah pemimpin untuk melindunginya. Cerita kita kemudian melompat jauh ke masa depan. Tepat 15 tahun kemudian, di tengah badai hujan yang dahsyat, diumumkan bahwa sang pemimpin klan telah meninggal secara mendadak. Perilaku buruk Chaon Muryang semakin menjadi-jadi setelah kematian ayahnya. Tak lama kemudian, noda darah segar mengotori tanah saat harga diri keluarga tersebut hancur berkeping-keping. Mayat anggota klan yang setia mulai menumpuk di anak tangga. Muryang berkisah bahwa hanya ia yang tetap setia di sisi Chaon Muryang melewati semua itu. Kini sebagai orang dewasa, ia membasmi para pembunuh sebagai prajurit pengawal setianya. Mumyong berdiri dengan pedang terhunus, menjadi perisai bagi Chaon Muryang yang telah dewasa. Di belakangnya, Chaon Muryang dewasa menonton dengan raut wajah ketakutan. Dua sosok yang memegang payung berdiri di ambang pintu, menyaksikan hujan turun dalam diam. Tanpa peringatan, Chaon Muryang menghujamkan pedang tepat ke punggung Mumyong. Tangannya yang gemetar memaksa bilah baja dingin itu menembus seluruh tubuhnya. Mumyong menoleh dengan rasa tidak percaya, bertanya apakah sebilah pedang adalah satu-satunya imbalan baginya. Chaon Muryang hanya gemetar ketakutan sambil mencengkeram gagang pedangnya. Mumyong berteriak saat ia jatuh berlutut menggunakan pedangnya sendiri sebagai tumpuan. Terpaku di tengah hujan, ia menyadari bahwa kau tidak akan pernah bisa benar-benar memperbaiki seseorang. Di tengah guyuran hujan yang sama, seorang pria berjubah merah berdiri di atas pria lain yang sedang berlutut. Tanah di sekitar mereka dipenuhi mayat dan lebih banyak lagi pengawal berjubah merah. Pria berjubah merah, Chaon Muryang, berbicara dengan raut wajah penuh penghinaan. Sekelompok pengawal bertopeng dengan tudung merah merangsek maju sambil menghunus pedang mereka. Pria berbaju hitam yang terluka mencabut pedang dari bahunya sendiri. Ia terengah-engah memegang bilah pedang yang berdarah dan membisikkan nama Chaon Muryang. Saat empat orang baru muncul, ia bertanya apakah si pengkhianat benar-benar berpikir akan diampuni. Apakah Chaon Muryang benar-benar percaya bahwa bergabung dengan sekte iblis adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup? Pria yang terluka itu melotot dengan darah di bibirnya, mengatakan bahwa dia salah. Di atas bangunan tradisional, kilatan petir ungu membelah langit. Kelompok berempat itu berjalan maju, dipimpin oleh seorang pria bertopeng setengah sambil memegang payung. Seorang wanita dari kelompok itu dengan bekas jahitan di wajahnya menatap ke arah hujan. Anggota lain dengan topeng bertanduk memikul dua orang yang tak sadarkan diri di bahunya. Chaon Muryang berteriak ketakutan saat melihat keempat orang itu mendekatinya. Seorang pria besar berjanggut dari kelompok itu mengangkat pedang besar, mengatakan bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan. Pria berjanggut yang sama melompat maju untuk menyerang saat Chaon Muryang berbalik untuk melarikan diri. Pedang besarnya menebas ke bawah, membelah tubuh Chaon Muryang menjadi dua. Pria yang berlutut menyaksikan eksekusi tersebut, wajahnya tersembunyi oleh rambutnya yang basah. Kepala Chaon Muryang yang terpenggal tergeletak di tanah, pikiran terakhirnya dipenuhi penyesalan. Pria yang berlutut itu berpikir bahwa tuannya tidak pernah layak dilindungi saat ia membunuh seorang penjaga. Seharusnya ia meninggalkan tuan itu sejak lama, pikirnya sambil mengingat masa lalu. Pedangnya sendiri akhirnya jatuh dari tangannya, berdenting di atas batu yang basah. Dengan kekalahan, ia berlutut di tengah hujan dengan pedangnya yang jatuh di depannya. Para penjaga bertudung yang tersisa mengepungnya dengan pedang terhunus saat ia berpikir. Tidak, matanya membelalak dalam keputusasaan, bertanya-tanya siapa yang bisa disalahkan sekarang. Pantulan di matanya menunjukkan langit saat ia menyadari bahwa ia hanya memiliki penyesalan. Kilas balik menunjukkannya sebagai pemuda tak bernama yang berantakan di depan sebuah gedung megah. Ia diadopsi dan diberi nama Mumyong, yang secara harfiah berarti tanpa nama. Prajurit berambut panjang itu menatap langit gelap bersambar petir. Terluka parah dan memegang pedang, ia sangat berharap untuk dilahirkan kembali. Ia ditikam oleh beberapa penyerang bertudung sambil berharap mendapatkan nama yang nyata. Tubuhnya larut menjadi gumpalan hitam saat ia mati, berharap tidak menjadi dirinya lagi. Suasana beralih ke pemandangan bawah air saat sensasi dingin menyelimutinya. Wajahnya muncul dalam kegelapan saat ia berpikir betapa dinginnya kematian itu. Kemudian kesadaran perlahan kembali saat merasakan sehelai kain sedang membasuh kakinya. Wajahnya terlihat dari samping saat ia merasakan sensasi hangat yang aneh. Seorang wanita sedang menuangkan air sambil membasuh kaki seorang pria bertubuh besar dengan lembut. Pria besar itu tiba-tiba melompat, mengejutkan wanita itu hingga terjatuh. Ia berlutut di lantai dengan sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana ia masih hidup. Kemudian ia ingat dengan jelas kematiannya, mengingat pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya. Wanita itu meminta maaf berulang kali dan ia mengenalinya sebagai seseorang bernama Wol Yang. Ia ingat bahwa Wol Yang adalah pelayan yang disiksa oleh tuan muda tertua. Saat pelayan itu memohon pengampunannya, ia bertanya mengapa dia memanggilnya tuan muda. Ia kemudian bertanya padanya di mana tuan muda tertua Chaon Muryang berada. Wol Yang dengan gugup memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda Chaon Muryang. Pria itu memegang wajahnya yang besar karena tidak percaya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ia merangkak di sepanjang ruangan untuk melihat ke dalam baskom air di lantai. Menatap pantulannya, ia melihat wajah tuan muda yang kelebihan berat badan. Malam harinya, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kenyataan aneh ini
bukanlah mimpi. Ia duduk di tempat tidur bertanya-tanya, bagaimana ia bisa kembali hidup 15 tahun di masa lalu. Pria besar berjubah putih itu duduk diam di tepi tempat tidurnya. Ia ingat pernah bertanya tentang Mumyong, tetapi seorang pelayan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat orang seperti itu. Selanjutnya, ia bertanya-tanya apakah dirinya yang dulu lenyap begitu saja saat ia menjadi Chaon Muryang. Namun sekarang ia melihat kesempatan untuk melindungi klan Chaon dari kehancuran di masa depan. Setelah menerima kenyataan baru yang aneh ini, ia berdiri untuk mengamati tempat tinggalnya. Ia bertanya dalam hati mengapa kamar tidur tuan muda tertua tampak begitu lusuh. Memperhatikan ukuran ruangan yang kecil, matanya tertuju pada sebuah pedang di rak. Ekspresinya segera berubah menjadi terkejut saat ia mengenali senjata itu. Ia fokus pada pedang bersarung biru yang bersandar di atas rak kayu. Kilasan memori muncul tentang seorang pria berbaju hitam yang ditikam oleh pedang itu di tengah hujan. Matanya membelalak saat menyadari bahwa itu adalah pedang cahaya surga yang terkenal. Pedang legendaris itu konon lahir dari seberkas cahaya di kegelapan. Ia mengambil pedang tersebut, teringat bahwa itu adalah harta karun yang dihadiahkan kepada putra sulung klan. Tiba-tiba mimisan, ia mengerti bahwa pedang legendaris ini sekarang adalah miliknya. Ia mulai menghunus bilah pedang dari sarungnya, memandang pantulan dirinya di permukaannya. Kini ia berdiri memegang pedang yang telah terhunus sepenuhnya, memancarkan cahaya biru redup. Menatap bilahnya, ia tahu pedang ini jauh lebih unggul dari pedang manapun yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ia mengambil kuda-kuda rendah dan mulai berlatih mengayunkan pedang dengan susah payah. Tubuh barunya bergoyang kikuk saat ia mengangkat bilah panjang itu di atas kepalanya. Berjuang dengan tenaga penuh, ia berteriak sambil mengayunkan pedang berat itu ke bawah lagi. Ia tersandung karena kelelahan, tiba-tiba merasa mual dan kehilangan keseimbangan. Terjatuh pada tangan dan lututnya, ia terengah-engah di samping pedang yang terjatuh. Ia menatap tangannya yang gemetar, terkejut bahwa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Pemandangan luar menunjukkan kediaman besar di malam hari di bawah terang bulan purnama. Pria itu kini duduk bersila di lantai dalam posisi meditasi, tampak bertekad. Ia bermeditasi, berpikir bahwa tubuh Chaon Muryang seharusnya jauh lebih kuat. Sebuah diagram menunjukkan bagaimana energi seharusnya dibina di dantian dan mengalir melalui meridian. Ia menemukan bahwa di dalam tubuh ini, gumpalan energi yang besar terjebak di dantian. Energi-energi ini saling bertabrakan, menghancurkan meridiannya dari dalam. Ia menyadari ini adalah kondisi yang disebabkan oleh konsumsi ramuan sakti yang salah. Kondisi tersebut dikenal sebagai penyimpangan Ki Sendok Emas. Saat adegan berganti, sekelompok pria berseragam biru sedang berlatih dengan pedang kayu di sebuah halaman. Dalam sebuah latihan tanding, salah satu peserta dipukul keras di kepala. Pria yang terpukul itu duduk di tanah mengeluhkan kekuatan hantaman tersebut. Pemenangnya yang berambut panjang mengejeknya dan menuntut uang dari taruhan mereka. Pria yang kala itu dengan marah menyatakan ronde tersebut batal sambil memegang kepalanya. Ia tiba-tiba melihat ke arah belakang lawannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Chaon Muryang telah tiba di tempat latihan sambil memegang pedang kayu. Peserta latihan lainnya terkejut, mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya ia berkunjung. Ia kesulitan mengayunkan pedang kayu, berkeringat dan terengah-engah karena kelelahan. Sejenak, ia berhenti untuk beristirahat sementara yang lain mengejeknya karena menyerah begitu cepat. Memutuskan bahwa penurunan berat badan adalah prioritas, ia mulai berlari mengelilingi tempat latihan. 3 peserta latihan, termasuk si pria berambut panjang, memperhatikannya berlari dengan rasa terkejut. Chaon Muryang terus jogging mengelilingi halaman sementara pria lainnya memperhatikannya. Ketiga pria itu berdiri bersama, mengamatinya saat ia berlari menjauh. Pria berambut panjang mencatat bahwa tampaknya Chaon Muryang tidak berniat pergi. Sambil menyeringai, pria berambut panjang itu memutuskan untuk membuatnya ingin pergi. Chaon Muryang terus berlari mengelilingi tempat latihan, terengah-engah. Ia meringis karena kelelahan, berpikir bahwa kondisi tubuhnya lebih buruk dari yang ia duga. Pemandangan dari atas menunjukkan dia berlari sambil memikirkan ramuan sakti yang berubah menjadi racun. Ia tahu ia harus mempersiapkan tubuhnya untuk menyerap ramuan sebelum mempelajari ilmu bela diri. Berdiri di luar, ia mendongak dengan ekspresi terkejut saat pedang melayang ke arahnya. Semburan energi menghantam perutnya, membuatnya terpelanting ke belakang dengan erangan. Sebuah pedang terbang melewati kepalanya dan menancap dalam pada pilar kayu. Ia menatap dari tanah ke arah pedang yang kini tertancap di dinding. Bangkit berdiri, ia menatap tidak percaya dan bertanya apakah itu pedang asli. Pria berambut panjang mendekat, meminta maaf dan mengatakan pedang itu tergelincir saat latihan tanding. Pria berambut panjang dan parah. Pengikutnya berdiri bersama menyeringai pada Chaon Muryang. Pemimpin kelompok itu tertawa merendahkan sambil meletakkan tangan di dadanya. Chaon Muryang menatap para pria itu dengan ekspresi serius, mengenali mereka. Kelompok itu memberitahunya bahwa tempat itu berbahaya dan ia harus tetap berada di kamarnya. Matanya menyipit saat bertanya-tanya apakah begini keadaannya di masa lalu. Pria berambut panjang itu mengira peringatannya akan membuat si babi itu bersembunyi di kamarnya. Pria itu menawarkan permintaan maaf palsu kepada Chaon Muryang atas insiden kecil tersebut. Chaon Muryang tersenyum, berterima kasih atas perhatian mereka, dan berkata ia akan berhati-hati. Ia kemudian berbalik dan berlari pergi, yang mengejutkan sekelompok pria yang memperhatikannya. Para pria itu tertawa saat salah satu dari mereka menagih uang dari yang lain karena kalah taruhan. Kelompok itu berjalan pergi untuk minum, meninggalkan pemimpin berambut panjang mereka sendirian. Sang pemimpin mencengkeram kantong uang dan menggumamkan nama Chaon Muryang dengan cemberut. Chaon Muryang terlihat berlari cepat melewati halaman klan sendirian. Ia berpikir bahwa para prajurit itu hina, tetapi ia tahu ia terlalu lemah untuk melawan mereka. Tiba-tiba, ia bertekad bahwa itu tidak masalah karena tujuannya
adalah ilmu bela diri rahasia klan. Ia berlari dengan tekad bulat, yakin bisa memasuki perpustakaan naga langit. Setibanya di perpustakaan, ia terkejut melihat pintu masuknya dipasangi papan dan dirantai. Ia berbalik ke arah seseorang di luar layar dan bertanya dengan marah apa yang baru saja mereka katakan. Seorang pria tua menghela napas dan berkata ia akan menjelaskan situasinya sekali lagi. Seorang penjaga dengan tombak mengumumkan bahwa Chaon Muryang telah dicopot dari gelar penerusnya. Chaon Muryang menatap terkejut saat penjaga itu berbicara tentang perpustakaan. Penjaga itu kemudian secara resmi melarangnya masuk ke perpustakaan di puncak tangga. Karena ditolak, ia berjalan kembali ke arah kamarnya dengan langkah berat. Ia kembali ke kamarnya dan ambruk di tepi tempat tidurnya. Di sana, ia duduk diam di tempat tidurnya menghadap pintu kamarnya yang kecil yang tertutup. Sekarang ia mengerti mengapa kamarnya begitu lusuh. Setelah kehilangan gelarnya, ia memikirkan rencananya yang gagal untuk menemukan metode menyerap ramuan. Di dalam hatinya, ia merenung bahwa Chaon Muryang yang asli tidak memiliki masa kecil yang mulus. Sebuah ingatan menunjukkan Chaon Muryang muda dikelilingi oleh bawahan yang mengejek dan memusuhi. Ia bertanya-tanya apakah kesepian Muryang membuatnya menganggap pengawalnya sendiri sebagai musuh. Kemudian ia mengepalkan tangannya di atas spray tempat tidur, memutuskan bahwa ia tidak butuh alasan-alasan itu. Sambil mengertakkan gigi, ia menyalahkan perilaku Muryang sendiri atas kurangnya sekutu. Ia mengendus udara, berpikir bahwa ia sendiri adalah seorang penyendiri karena latihannya. Perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak merah muda yang duduk di atas meja di dekatnya. Ia membuka kotak itu dan menemukan 2 piring hidangan jamur yang menurutnya hambar. Sambil makan, ia bertanya-tanya bagaimana Muryang bisa menjadi gemuk karena makanan ini. Lalu ia tersadar. Sebuah potret luar kediaman muncul saat ia berpikir bahwa Muryang memiliki satu sekutu. Keesokan harinya, matahari menyinari bangunan klan saat ia mulai berlatih. Ia berdiri di halaman melakukan peregangan pemanasan dengan usaha yang terlihat nyata. Sebuah sorotan dekat menunjukkan dia terengah-engah karena latihan pemanasan yang sederhana. Ia mengeluh bahwa tubuhnya sakit dan kewalahan oleh latihan ringan tersebut. Seorang wanita mendekatinya dari belakang, terkejut melihatnya bangun sepagi itu. Wanita itu, Wolyang, memegang nampan dan bertanya apakah ia akan berlatih lagi hari ini. Pria berjubah biru itu berbicara kepada wanita tersebut di halaman, mengucapkan selamat pagi. Wanita itu berjalan melewatinya sambil membawa tumpukan pakaian, dan ia memperhatikannya pergi. Ia bertanya apakah tumpukan yang dibawanya adalah cuciannya, yang membuatnya terkejut. Wanita itu berbalik dan meminta maaf atas keterlambatannya, menjelaskan bahwa ia sempat tertidur saat menunggu. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, berpikir bahwa wanita inilah satu-satunya sekutunya saat ini. Selanjutnya, ia tiba-tiba melangkah mendekati wanita itu, membuatnya tersentak kaget. Ia meletakkan tangan di bahu wanita itu dan berterima kasih padanya, yang membuatnya sangat terkejut. Wanita itu tampak sangat gugup dan bingung oleh keramahannya yang tak terduga. Ia memintanya untuk bekerja lebih keras, menjelaskan bahwa akan ada lebih banyak cucian untuk sementara waktu. Setelah berbicara, ia berbalik dan berlari menjauh melewati halaman batu yang luas. Wanita itu memperhatikannya pergi dengan ekspresi terkejut dan wajah yang memerah. Larut malam itu, di bawah bulan purnama, pria itu mulai berlari mengelilingi kediaman. Ia berlari di sepanjang jalan setapak yang sepi di dalam kompleks klan pada malam hari. Sejenak, ia melanjutkan larinya, tubuh besarnya berjuang dengan beban fisik tersebut. Sebuah sorotan dekat memperlihatkan dia terengah-engah dan berkeringat deras saat ia memaksa dirinya maju. Ia berpikir dalam hati bahwa ia merasa seperti akan mati karena usaha berlarinya. Sebuah kilas balik menunjukkan seorang pria membentak Mumyong muda saat latihan. Instruktur itu mencaci Mumyong muda karena ingin melihat festival. Mumyong muda menerima hukuman melakukan satu serangan sebanyak 100 kali sementara saat Mumyong berlatih, instruktur mengeluh betapa lambat gerakannya. Di latar belakang, tuan muda mendesak sang pemimpin besar untuk pergi ke festival. Mumyong berdiri sendirian dengan boneka latihan, bertanya-tanya apakah mereka pernah memutuskan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tuan muda dan sang pemimpin besar menikmati festival saat kembang api menerangi langit. Kembali ke masa kini, pria itu mengertakkan gigi dan tersenyum melewati rasa sakitnya. Ia terus berlari di bawah rembulan, berpikir bahwa ini menyenangkan. Seorang wanita memperhatikan dari balik genderang besar saat ia tersandung saat berlari di malam hari. Wanita itu, Wolyang, menatap dengan ekspresi cemas, menggumamkan gelarnya. Ia tiba-tiba pingsan karena kelelahan di halaman dan wanita itu bereaksi dengan panik. Wolyang menggendong pria yang pingsan itu di punggungnya, terbukti sangat kuat. Di hari lain, ia berlari lagi, kali ini di tengah hujan lebat. Sekelompok peserta latihan memperhatikannya, mengomentari kegigihannya, bahkan di tengah hujan. Pria berambut panjang, Nong Rayon, dengan marah menyerahkan sebuah kantong uang setelah kalah taruhan. Nong Rayon berteriak frustrasi, menyebut upaya latihan pria itu menyedihkan. Ia mengabaikan peringatan untuk diam, menyatakan bahwa pria itu sudah kehilangan gelarnya. Tiba-tiba, ia melanjutkan omelannya, mengklaim bahwa pria itu tidak akan memegang kekuasaan nyata sebagai pemimpin klan. Ia menjelaskan bahwa Dewan Tetua dan seorang komandan memegang otoritas sejati klan tersebut. Peserta latihan lain memberitahu pria pemarah itu untuk berhenti mengeluhannya karena kalah taruhan. Kelompok peserta latihan itu berjalan pergi menjauhi hujan, meninggalkan pemimpin mereka berdiri sendirian. Pemimpin berambut panjang itu melotot ke arah mereka, menggumamkan betapa menyebalkannya hal ini. Ia mengalihkan perhatiannya kembali ke Chaon Muryang, yang terus berlari
melewatinya. Di sana, ia dalam hati menyebut pria itu bodoh karena berpikir tindakan ini akan mengembalikan gelarnya. Chaon Muriang berlari tepat melewati pria yang mengawasinya tanpa mengakui kehadirannya. Pria berambut panjang itu cemberut, percaya bahwa Chaon Muriang mendengar hinaannya tetapi mengabaikannya. Dari kejauhan, Wol yang memperhatikan pria berambut panjang itu mengamati Chaon Muriang. Ia berdiri di bawah tenda memegang pakaian yang terlipat sambil menyaksikan adegan tersebut. Sebuah sorotan dekat mengungkapkan ekspresi Wol yang bertekad dan sedikit marah. Adegan berubah menjadi hari yang cerah setelah hujan akhirnya berlalu. Kamera fokus pada rak yang menampung beberapa pedang asli di area latihan. Chaon Muriang mengulurkan tangan dan menggenggam erat gagan salah satu pedang. Ia kini berdiri di halaman memegang pedang asli dengan raut wajah serius. Chaon Muriang berlatih dengan pedang asli, mengayunkannya dengan ekspresi fokus. Ia tersenyum sendiri dengan puas, berpikir bahwa kemajuannya bagus. Di dalam hatinya, ia merasa memiliki stamina yang cukup untuk mengayunkan pedang yang akan mempercepat pemulihannya. Latihannya terganggu oleh teriakan saat ia menoleh melihat perselisihan di dekatnya. Ia melihat sekelompok prajurit menepung seorang wanita dengan pria berambut panjang di tengahnya. Wanita itu berteriak pada para pria itu, menyuruh mereka untuk tidak menghina tuan muda. Chaon Muriang menyaksikan adegan itu berlangsung dengan ekspresi datar dan makanan di mulutnya. Ia mengenali wanita itu sebagai Wol yang kerahnya dicengkeram oleh pria berambut panjang. Pria berambut panjang itu, Nong Rayon, dengan marah menantang Wol yang untuk mengulangi kata-katanya. Wol yang membalas dengan tatapan menantang, menuntutnya untuk menarik kembali hinaannya. Prajurit lainnya mengguncingkan situasi tersebut tetapi memutuskan untuk berjalan pergi. Mata Nong Rayon berdenyut marah saat ia memanggilnya pelayan kurang ajar. Wol yang berkeringat tetapi terus menatapnya tajam, menolak untuk diintimidasi. Marah karena perlawanannya, Nong Rayon meraih gagang pedangnya. Ia menghulus pedangnya dan mengancam untuk melihat apakah sikapnya berubah di ujung mata pisau. Saat ia mengayunkan pedangnya ke bawah, pedang lain menangkisnya dengan dentingan keras. Nong Rayon menoleh ke samping dengan terkejut, mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Chaon Muriang berdiri di sana setelah memblokir serangan untuk melindungi Wol Yang. Pria berambut panjang itu menatap tidak percaya, mengenali sang tuan muda tertua. Chaon Muriang melotot ke arah Nong Rayon dengan ekspresi serius dan bertekad. Nong Rayon terbata-bata dengan gugup, tampak bingung oleh intervensi yang tak terduga. Chaon Muriang menyuruhnya mengangkat pedangnya, yang membuat pria lain itu bingung. Ia menyatakan bahwa penghinaan apapun untuk Wol yang harus melewati dirinya terlebih dahulu. Chaon Muriang kemudian menodongkan pedangnya ke depan, menantangnya untuk berbicara dengan senjatanya. Nong Rayon menatap balik dengan terkejut, bertanya apakah ini adalah tantangan duel. Chaon Muriang sedikit menyeringai saat ia mengajukan duel kepada pria berambut panjang itu. Ia berdiri berhadapan dengan pria itu memegang pedang kayu melawan pedang baja lawannya. Ia menyatakan bahwa jika ia menang, pria itu tidak akan mempermasalahkan insiden ini lagi. Wol yang memperhatikan dengan cemas, berpikir ia harus menghentikannya karena tuan muda tidak terlatih. Chaon Muriang menghantamkan pedang kayunya ke tanah dengan serangan yang kuat. Wol yang menonton dengan terkejut saat pedang kayu itu tertancap di tanah. Dengan tangan di atas pedang, ia berkata bahwa ia bisa menoleransi penghinaan terhadap dirinya sendiri. Ia melanjutkan bahwa ia tidak akan menoleransi penghinaan terhadap mereka yang peduli padanya. Menyatakan itu sebagai prinsipnya, ia menyuruh lawannya, Nong Rayon, untuk mengangkat pedangnya. Nong Rayon bertanya apakah ia berjanji untuk pergi jika kalah, dan Chaon Muriang mengonfirmasi ucapannya. Nong Rayon berpikir Chaon Muriang tidak punya peluang menang, tetapi ia harus bertarung. Chaon Muriang memegang pedang kayunya, menyebut tubuhnya saat ini sebagai pengangguran malang yang tak berguna. Ekspresinya sengit saat aura biru terpancar dari dirinya dan pedangnya. Nong Rayon tampak terkejut, merasakan semangat yang tak terduga dari Chaon Muriang. Chaon Muriang mengertakkan gigi dan bertanya kepada lawannya apakah ia takut untuk bertarung. Saat Nong Rayon ragu-ragu, Chaon Muriang berkata bahwa jika ia tidak maju, maka ia yang akan memulai serangan, menerjang maju dengan kecepatan mengejutkan. Ia mengayunkan pedang kayunya, ia menciptakan lengkungan lebar energi biru yang bersinar. Nong Rayon menahan serangan itu dan mengejeknya karena terlalu lambat untuk sebuah pertarungan maut. Senjata mereka beradu saat pedang kayu bertemu bilah baja. Kilatan cahaya dan percikan api meletus dari titik benturan. Pedang Nong Rayon terlepas dari genggamannya dan terlempar ke udara. Pedang itu mendarat dan menancap di tanah. Saat Nong Rayon menatap tidak percaya, ia tampak sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana ia bisa baru saja dilucuti. Ia menyadari lawannya mengincar pedangnya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Pria berambut panjang itu bertanya-tanya kapan si pengangguran ini menjadi begitu kuat. Chaon Muriang mengkritik lawannya karena ceroboh dalam pertarungan hidup atau mati. Pria berambut panjang itu berlutut kalah di tanah saat Chaon Muriang menyebutnya menyedihkan. Berdiri di atas lawannya, Chaon Muriang menyatakannya tidak layak memegang pedang. Darah menetes dari tangannya saat ia menyuruh pria itu menemukan alasan untuk bertarung. Ia berjanji akan bertarung demi pedang itu lagi setelah pria itu menemukan tujuannya. Pria yang kala itu berlutut dalam aura biru, merenungkan alasan untuk memegang pedang. Chaon Muriang memanggil Wol Yang dan mereka mulai berjalan menjauh dari tempat latihan. Pria yang kala itu mengulurkan tangan dengan ekspresi terkejut saat mereka pergi. Tangannya tetap terulur dan kosong saat mereka berjalan semakin jauh. Dari posisi berlututnya, ia memperhatikan Chaon Muriang dan Wol Yang pergi. Kemudian, Wol Yang terlihat memasuki sebuah ruangan melalui pintu kayu yang terbuka. Kakinya melangkah ke atas matras saat ia masuk sepenuhnya ke dalam ruangan. Di dalam, ia meminta maaf kepada Chaon Muriang, mengatakan seharusnya ia tidak ikut campur. Berlutut di lantai, ia menjelaskan bahwa ia terbawa emosi melihat orang lain mengejeknya. Bersujud, ia meminta maaf lagi, mengatakan tangannya terluka karena dirinya. Tuan muda menyuruhnya untuk tidak minta maaf, berpikir
berpikir cederanya berasal dari teknik yang membebani. Wall yang mendongak dari lantai dengan ekspresi terkejut. Ia menyatakan akan menoleransi penghinaan terhadap dirinya, tapi tidak bagi mereka yang peduli padanya. Selanjutnya, ia tersenyum, menambahkan bahwa ia tidak akan menahan diri saat melindungi orang-orangnya. Wall yang mendongak terkejut saat ia teringat pada keinginannya di tahun baru. Sebuah kilas balik menunjukkan Chaon Muri yang muda di sebuah festival berharap menjadi kuat. Ia bersumpah untuk menjadi pemimpin klan yang kuat seperti gajah dan mulai berlatih pedang. Chaon Muri yang muda memberikan jempol, berjanji untuk melindungi Wall Yan juga. Di masa kini, 2 tetes air mata jatuh dari mata Wall Yang ke lantai batu. Menghapus air mata, Wall Yang berpikir bahwa inilah tuan muda tertua yang sebenarnya. Ia menyadari ini adalah tuan muda yang dulu ia kenal. Saat Muri Yang berdiri di depannya, seorang pria kaku dengan mata tajam memotong pembicaraan, mempertanyakan ucapan Chaon Muri Yang. Pria itu bertanya apakah Chaon Muri Yang bisa bertanggung jawab atas apa yang baru saja dikatakannya. Pria ini adalah paman Chaon Muri Yang yang memegang pedang dengan ekspresi serius. Kaki pria lain melangkah maju, digambarkan sebagai salah satu dari 3 pilar klan. Seorang pria berjanggut yang berwibawa dengan jubah merah kini berdiri di depan mereka di dalam ruangan. Pria ini, sang komandan jenderal, mengulangi pertanyaan tentang tanggung jawab. Chaon Muri Yang menyapa pria itu, Chaon Seon Hek, sebagai pamannya dan meminta maaf. Di dalam hati ia merenung tentang pertemuan dengan komandan yang pernah paling ia percayai dalam hidup ini. Sang paman mengabaikan sapaan itu dan dengan marah menuntut jawaban atas pertanyaannya. Chaon Muri Yang ingat bahwa penghinaan komandan terhadapnya masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Ia menjawab bahwa ia melindungi orang-orangnya dan itu adalah prinsipnya. Mata pamannya berdenyut dengan kemarahan saat ia mencemooh klaim Chaon Muri Yang. Ia berkata Chaon Muri Yang telah menodai kata-kata itu dan mengidentifikasi tekniknya sebagai cakar naga. Sang paman menyatakan teknik itu adalah rahasia, jadi pasti dipelajari dari seorang pengkhianat. Ia bersumpah akan mencari dan menghukum si pengkhianat, menantang Chaon Muri Yang untuk melindungi mereka. Sang paman mengancam akan melarangnya dari tempat latihan jika ia gagal melakukannya. Chaon Muri Yang menunduk dan mulai mengungkapkan siapa pengkhianat yang dimaksud. Sang paman melotot tajam, mengertakkan gigi sambil menunggu nama tersebut. Chaon Muri Yang berpikir dalam hati bahwa ia harus memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Ia mendongak dan menyatakan bahwa pengkhianatnya adalah tidak ada siapapun. Sang paman bereaksi dengan ekspresi terkejut, mempertanyakan jawaban keponakannya. Chaon Muri Yang menjelaskan, ia hanya melihat teknik itu sekali dan sekadar menirunya. Sang paman mencemooh dengan keras, mengekspresikan ketidakpercayaan totalnya pada penjelasan itu. Seorang pria berjanggut dengan rambut panjang terikat tertawa dengan mata tertutup. Ekspresi pria itu berubah dari tawa menjadi kerutan serius dengan bibir rapat. Ia melotot dengan ekspresi marah, menyebut situasi itu konyol. Tangan pria itu mencengkeram gagang pedangnya yang berhias, mulai menghunusnya. Ia melompat turun ke halaman, pedang terhunus ke arah Chaon Muri Yang. Pria berjanggut itu menantang Chaon Muri Yang untuk menghunus pedangnya agar bisa diuji. Chaon Muri Yang tampak gugup dan berkeringat saat ia memegang pedangnya sendiri secara defensif. Pria berjanggut itu berdiri dikelilingi oleh aura merah yang mengancam, matanya bersinar. Chaon Muri Yang menantang dia untuk menunjukkan ilmu pedang yang tidak dia ketahui cara menirunya. Pria berjanggut itu menatap dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Darah menetes dari tangan Chaon Muri Yang saat ia memegang lengan lainnya. Pria berjanggut itu menuduh Chaon Muri Yang berbohong dan mengatakan dia tidak bisa dipercaya. Ia berbalik ke arah Wall Yang, memanggilnya sebagai pelayan tuan muda. Sang komandan bertanya padanya apa yang sedang direncanakan oleh si pengangguran yang dilayaninya. Ia melotot ke arahnya dan memperingatkannya untuk tidak mengucapkan satu kebohongan pun. Sang komandan mengancam akan segera menebasnya jika dia tidak jujur. Wall Yang menatapnya dengan ekspresi ketakutan, butiran keringat di wajahnya. Ia mengepalkan tangannya dengan gugup dan terbata-bata bahwa selama sebulan terakhir dia telah sebuah montase menunjukkan aktivitas terbarunya saat pelayan itu berkata bahwa dia terus tersenyum terus-menerus. Sang komandan tampak sangat terkejut dan bingung dengan jawaban tersebut. Ia mempertanyakan apakah pria yang penuh kemarahan itu benar-benar tersenyum. Wall Yang dengan gugup mengonfirmasi pertanyaannya, mencengkeram dadanya saat jantungnya berdegup kencang. Ia ingat saat melihatnya berlari di malam hari, mengatakan bahwa bahkan saat berlari berkeliling, tampilan terpisah menunjukkan dia berlari. Di atas dan wajahnya yang memerah di bawah saat dia berkata dia sedang tersenyum. Adegan menunjukkan Chaon Muri Yang berlari kelelahan, tetapi dengan ekspresi penuh tekad. Seorang pria tua berjanggut menyapa Wall Yang, bertanya apakah dia melihat semuanya. Wall Yang menjelaskan bahwa dia tersenyum karena bahagia bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Dia melanjutkan kesaksiannya, menyatakan bahwa dia mengabaikan orang lain yang mengejeknya. Untuk sesaat, dia menceritakan dengan emosional bahwa tuan muda menghunus pedang demi dirinya, tidak seperti dirinya yang dulu. Wall Yang menyatakan dengan keyakinan bahwa tuan muda telah berubah dan dia mempercayainya. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dia telah berubah. Sorotan dekat pada mata pria tua itu menunjukkan dia sedang serius mempertimbangkan ucapannya. Ia berbalik ke arah Chaon Muri Yang, bertanya apa ilmu bela diri yang diketahuinya dan menerima jawabannya. Pria tua itu mengangkat 2 jari, menawarkan Chaon Muri Yang jangka waktu 2 bulan. Ia menantang Chaon Muri Yang untuk mengalahkan murid utama dalam waktu tersebut untuk mendapatkan kepercayaannya. Pria tua itu condong maju dengan ekspresi tajam, bertanya apakah ia bisa melakukannya. Chaon Muri Yang berpikir dalam hati bahwa pria ini selalu mengujinya dengan cara seperti ini. Ia dengan percaya diri membalas tawaran itu, menyatakan bahwa 1 bulan sudah lebih dari cukup. Pria tua itu menatap diam ke arah Chaon Muri Yang sambil mencerna pernyataan beraninya. Tangan pria itu mengencang di gagang pedangnya saat ia membuat keputusan. Ia menerima syarat itu, berkata, jadilah seperti itu. Sebelum
sebelum berbalik untuk berjalan pergi. Chaon Muryang memperhatikannya pergi dengan seringai percaya diri di wajahnya. Ia berbalik ke arah Wol yang tampak terkejut dan memberitahunya bahwa mereka harus kembali. Dengan pedang di bahunya, ia dengan riang mengumumkan bahwa ia perlu berlari lebih banyak. Wol yang tersenyum dan setuju saat mereka melihat pria tua itu pergi menyusuri koridor panjang. 15 hari kemudian, Chaon Muryang diperlihatkan sedang menghunus pedang dari sarungnya. Ia berlatih di halaman, melakukan tebasan ke bawah yang cepat dan kuat. Tiba-tiba, ia berpikir tentang mencapai tahap kelima, tetapi kesulitan dengan energi in. Berdiri di area latihan, ia berharap mendapatkan metode pembinaan tingkat yang lebih tinggi. Ia melihat tangannya yang sudah sembuh, berharap dantiannya yang rusak bisa pulih semudah itu. Chaon Muryang tidak sengaja mendengar seseorang berkomentar sarkastik tentang kesempatan untuk memberinya pelajaran. Sekelompok peserta latihan bergosip dengan satu orang mengatakan hasil duelnya sudah jelas. Ia secara internal menyimpulkan komandan menyebarkan rumor agar ia menyerah lebih awal. Sorotan dekat menunjukkan wajahnya yang berkeringat saat ia memproses pikiran ini dengan sekelompok prajurit lain mengejeknya, mengatakan dia tidak bisa membedakan pedang dari cangkul. Chaon Muryang tiba-tiba muncul dan mencengkeram dagu pemimpin mereka, menanyakan tentang cerita mereka. Menatap ke arah pria itu, ia bertanya apakah dia adalah murid utama. Pria yang duduk dengan tanda karakter diikat kepalanya mendongak dengan bingung. Murid utama menyeringai, mengonfirmasi gelarnya dan berjanji akan mengakhiri duel dengan cepat. Chaon Muryang berpikir wajah pria itu tidak asing dan menanyakan namanya. Murid utama memperkenalkan dirinya sebagai Lee Seok-gi sambil merapatkan tangannya. Chaon Muryang bereaksi dengan terkejut, dalam hati mengulangi nama Lee Seok-gi. Ia ingat bahwa Lee Seok-gi adalah orang yang membocorkan informasi klan kepada sekte iblis. Chaon Muryang mengertakkan gigi karena marah saat mengingat pengkhianatan pria itu. Saat Chaon Muryang berjalan pergi, Lee Seok-gi dengan nada mengejek berkata ia merasa terhormat. Ia tadinya hanya berencana melakukan yang terbaik, tetapi sekarang seluruh pola pikirnya telah berubah. Dengan kemarahan murni di matanya, ia bersumpah bahwa si pengkhianat Lee Seok-gi akan membayarnya. 15 hari kemudian, kerumunan besar berkumpul di arena untuk duel yang dijanjikan. Penonton di kerumunan bergosip tentang betapa parahnya Chaon Muryang akan dikalahkan. Seorang pejabat dengan janggut kambing berteriak meminta ketenangan dari kerumunan yang bising. Pejabat itu mengumumkan dimulainya duel yang diatur oleh Komandan Chaon Seon. Hei, seorang pria berjanggut dengan jubah merah yang duduk di singgasana memerintahkan mereka untuk memanggil namanya. Pembawa acara memanggil kontestan Lee Seok-gi yang berjalan naik ke platform. Lee Seok-gi berdiri dengan percaya diri di platform duel sambil memegang pedang kayu. Pembawa acara kemudian memanggil kontestan kedua Chaon Muryang untuk maju ke depan. Pembawa acara menunggu dengan wajah serius, tetapi Chaon Muryang tidak terlihat di manapun. Menatap ke arah tangga yang kosong, ia memanggil nama tuan muda itu lagi. Kerumunan peserta latihan mulai berbisik bahwa ia pasti melarikan diri karena takut. Salah satu peserta latihan mencemooh, jelas merasa geli dengan seluruh situasi yang memalukan ini. Tak lama kemudian, seluruh kelompok tertawa melihat pengecut yang sudah diduga dari tuan muda tertua. Dari balkon di atas, Komandan Jenderal menyaksikan adegan tersebut dalam diam. Kemudian, sebuah suara tiba-tiba mengumumkan bahwa Chaon Muryang akhirnya telah tiba. Baik Lee Seok-gi maupun sang komandan tampak sangat terkejut dengan perubahan kejadian ini. Dari platform, Lee Seok-gi melihatnya memasuki arena bersama Wol Yang. Chaon Muryang berjalan dengan tenang menaiki tangga sambil membawa pedang kayu sederhana. Bisikan kebingungan menyebar melalui kerumunan tentang pria yang tak dikenal ini. Tiba-tiba, seorang penonton berteriak bahwa itu adalah tuan muda tertua. Ia mendongak dengan percaya diri dan mengumumkan bahwa ia siap untuk duel. Semua orang terkejut dengan penampilannya yang berubah dan betapa banyak berat badan yang telah hilang. Tatapannya kemudian beralih ke atas menuju balkon tempat pamannya duduk. Chaon Muryang membungkuk hormat dan meminta maaf kepada pamannya karena terlambat. Komandan Jenderal mengabaikan permintaan maaf itu begitu saja dan bertanya apakah ia sudah siap. Sambil menyeringai, Chaon Muryang mengonfirmasi ia siap dan mengambil posisi. Ia kini berdiri berhadapan dengan Lee Seok-gi di platform, bersiap untuk bertarung. Lee Seok-gi dalam hati mencemooh kepercayaan diri baru ini, menganggapnya konyol. Ia bertanya-tanya mengapa Komandan Jenderal bahkan mengizinkan duel ini terjadi. Melihat komandan berpangkat tinggi lainnya yang hadir, ia menyadari ini adalah sebuah kesempatan. Seringai melintas di wajah Lee Seok-gi saat ia memutuskan untuk membuat mereka semua terkesan. Chaon Muryang bisa tahu lawannya sedang bersiasat untuk mengesankan atasannya. Ia ingat Lee Seok-gi sebagai bajingan licik yang menempel pada orang berkuasa. Pikirannya melayang kembali ke masa ketika Lee Seok-gi bergabung dengan unit pedang naga langit. Memori itu menunjukkannya menggunakan sanjungan untuk mendapatkan kekuasaan dan simpati dirinya di masa lalu. Ia kemudian teringat bagaimana keserakahan pria yang sama membawanya membocorkan intelijen. Dalam kehidupan sebelumnya, ia menyadari pengkhianatan itu sudah terlambat untuk mendapatkan keadilan. Sekarang ia bertekad untuk menghentikan Lee Seok-gi sebelum dia bisa melakukan kejahatan itu. Ia menduga siasat lawannya kemungkinan besar telah berhasil sejauh ini dalam hidup ini. Seringai kecil yang penuh rahasia muncul di wajah Chaon Muryang saat ia menunggu. Menatap pedang kayunya, ia memutuskan karir Lee Seok-gi berakhir hari ini. Pembawa acara menyatakan pertandingan akan berlanjut sampai ia menyerukan berhenti. Chaon Muryang berdiri siap di platform memegang pedangnya dengan kedua tangan. Di hadapannya, Lee Seok-gi memegang pedangnya sendiri dengan seringai percaya diri. Dari singgasananya, Komandan Chaon Seon-hat berteriak agar duel dimulai. Chaon Muryang segera menerjang maju, mengayunkan pedangnya untuk memulai pertarungan. Lee Seok-gi dengan tenang memperhatikan gerakan lawannya, tetap berdiri di posisinya. Dengan sebuah lompatan, Chaon Muryang mengayunkan pedangnya ke bawah dalam serangan dari atas yang kuat. Lee Seok-gi berkata ia mendengar ini adalah teknik aneh yang digunakan sebelumnya. Ia
memegang pedangnya sendiri secara horizontal untuk menangkis, bertanya bagaimana cara dia menanganinya. Ekspresi Chaon Muryang tampak fokus dan tajam saat ia menekan serangannya. Lawannya menantangnya untuk mencoba menembus tangkisan horizontal tersebut. Kedua pedang kayu bertabrakan dengan kilatan cahaya yang terang saat benturan. Chaon Muryang tampak terkejut oleh tangkisan itu sementara Lee Seok-gi hanya menyeringai. Tangkisan itu berhasil menangkis pedangnya ke atas, menghancurkan kuda-kudanya sepenuhnya. Dengan lawannya yang kini kehilangan keseimbangan, Lee Seok-gi menunduk rendah untuk menyerang balik. Namun pedang kayu Lee Seok-gi tiba-tiba hancur menjadi beberapa bagian karena tekanan kekuatan. Chaon Muryang mengerang saat pedangnya sendiri mengenai bahu lawannya. Lee Seok-gi menyerang sambil berkata ia berencana mengakhiri duel ini dengan lembut. Chaon Muryang menahan tebasan ke bawah dengan pedangnya sendiri, menciptakan percikan api. Lawannya mencengkeram pergelangan tangannya, menyatakan ia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk pamer. Chaon Muryang mengertakkan gigi karena rasa sakit saat Lee Seok-gi menyuruhnya untuk tidak mendendam padanya. Sambil menyeringai, pria itu memegang lengannya dan bersiap memberikan serangan lain. Ia melakukan tebasan menyapu yang membuat Chaon Muryang benar-benar kehilangan keseimbangan. Chaon Muryang berteriak saat ia terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan tersebut. Ia menatap dengan ekspresi terkejut dan berkeringat setelah terpukul. Aura energi berwarna merah muda yang aneh mulai berkumpul di sekitar Lee Seok-gi. Ia menyeringai mengancam dan menyuruh tuan muda untuk memperhatikannya dengan saksama. Mengumumkan tekniknya, ia mengayunkan pedangnya, menciptakan lengkungan merah yang bercahaya. Chaon Muryang tampak terkejut saat beberapa tebasan energi merah terbang ke arahnya. Sesaat kemudian, ia dipukul berulang kali oleh serangan energi merah tersebut. Ia berteriak kesakitan sementara Lee Seok-gi mencatat perbedaan kekuatan mereka. Chaon Muryang ambruk ke tanah saat lawannya berjalan menjauh darinya. Lee Seok-gi menoleh ke arah komandan mengatakan duel itu telah menunjukkan keahliannya. Ia dengan percaya diri mengepalkan tinjunya dalam isyarat kemenangan yang jelas. Mengangkat tinjunya, ia menyatakan bahwa semuanya berjalan persis seperti yang direncanakannya. Ia meminta sorakan dari kerumunan tetapi disambut dengan keheningan total. Menoleh ke sekeliling, ia bertanya-tanya mengapa tempat latihan tiba-tiba tampak miring. Ekspresi linglung dan bingung melintas di wajahnya saat ia melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, sebuah kaki menginjak keras di bagian belakang kepalanya. Ia mendongak terkejut melihat Chaon Muryang berdiri tepat di atasnya. Chaon Muryang menatap ke bawah ke arah lawannya yang jatuh dan bertanya apakah tidurnya nyenyak. Tergeletak di tanah, Lee Seok-gi bertanya-tanya mengapa tubuhnya tidak mau bergerak. Ia benar-benar linglung dengan air liur menetes dari sudut mulutnya. Pria yang kala itu terbaring di platform, pedangnya yang patah tergeletak di dekatnya. Matanya tertuju pada sisa-sisa yang hancur, menyadari itu adalah pedangnya sendiri. Sebuah sorotan dekat menunjukkan matanya membelalak karena terkejut dan tidak percaya. Ia mulai mengingat duel tersebut, teringat gerakan aneh Chaon Muryang. Memori itu menunjukkan momen tepat saat pedang kayunya hancur akibat benturan. Pada saat itu, Chaon Muryang telah memegang pedangnya sendiri secara vertikal untuk memblokir. Sorotan dekat mengungkapkan matanya yang bertekad dari balik pedang kayu yang bersilang. Kilas balik berlanjut dengan Chaon Muryang melakukan tebasan ke bawah yang sangat kuat. Kekuatan hantaman itu mengenai Lee Seok-gi secara langsung hingga membuatnya terpental. Ia terlempar jauh melewati platform oleh serangan yang luar biasa kuat tersebut. Kembali ke masa kini, ia terbaring di tanah, akhirnya menyadari kekalahannya. Ia tidak percaya bahwa ia benar-benar kalah dari Chaon Muryang. Menatap ke bawah, Chaon Muryang memanggilnya sebagai calon pengkhianat agar didengar semua orang. Ia memperingatkan pria itu untuk menjaga langkahnya, menyatakan bahwa ia akan terus mengawasi. Lee Seok-gi mencoba merasionalisasi kekalahannya, mengklaim ia hanya sedang lengah. Terbaring di tanah, ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia menyimpulkan bahwa ia benar-benar tamat setelah kekalahan ini. Kerumunan peserta latihan bergumam terkejut, bertanya-tanya bagaimana ini berakhir begitu cepat. Wall yang menonton dengan air mata di matanya, berbisik, "Tuan muda," dengan rasa lega. Chaon Muryang berdiri di platform menatap ke arah balkon para tetua. Komandan Chaon Seon Hek duduk di singgasananya menatap ke bawah dengan ekspresi penuh pemikiran. Chaon Muryang berdiri dengan percaya diri di atas tubuh Lee Seok-gi yang kalah. Sang komandan menatap ke bawah dari kursinya dengan ekspresi serius yang sulit dibaca. Dari platform, Chaon Muryang mendongak dengan seringai percaya diri yang tipis. Para peserta latihan bergumam di antara mereka sendiri memperhatikan dia berdiri di atas lawannya. Di tengah kerumunan, tangan salah satu peserta latihan terlihat mencengkeram jubahnya karena marah. Peserta latihan yang memiliki bekas luka itu berpikir bahwa si bodoh itu telah merusak kesempatan yang sempurna. Ia mengertakkan gigi, dalam hati mengulangi betapa marahnya dia. Peserta latihan yang berbeda, dengan seragam biru tiba-tiba melompat ke atas platform duel. Penantang baru itu mendarat di platform dekat peserta latihan yang kalah. Ia berdiri di atas pria yang terjatuh itu sambil memegang pedang kayu dengan penuh tekad. Dari balkon, Komandan Jenderal menyaksikan perubahan tak terduga ini dalam diam. Kerumunan bertanya-tanya bagaimana murid utama bisa kalah dalam satu gerakan. Peserta latihan lainnya mengeluh bahwa kemenangan ini hanya akan membuat si pengangguran itu semakin sombong. Komandan Jenderal menutup matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kaku. Ia kemudian berdiri dari singgasananya, bersiap untuk mengumumkan pemenang pertandingan. Chaon Muryang tiba-tiba berteriak kepada kerumunan bahwa ia tahu keluhan mereka. Komandan Jenderal menoleh, terkejut oleh luapan emosi keponakannya yang tiba-tiba. Ia terus berteriak, mengakui kesalahan masa lalunya dan menyebut dirinya sampah. Baik Komandan Jenderal maupun Wall yang menonton dengan ekspresi khawatir. Ia berkata ia tidak bisa mengingat semua wajah yang telah ia sakiti selama bertahun-tahun. Sebuah kilatan
kilas balik menunjukkan dirinya yang dulu gemuk menyatakan bahwa perbuatan itu adalah miliknya. Di masa kini ia menyatakan bahwa ia akan memikul harga dari dosa-dosa tersebut. Ia membalikan punggungnya kepada para komandan dan menghadapi kerumunan peserta latihan. Kemudian ia berteriak kepada mereka semua meminta maaf atas perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Mengikuti kata-katanya, Chaon Muryang melakukan busul penghormatan yang dalam dan penuh hormat. Pemandangan luas menunjukkan dia membungkuk kepada seluruh kumpulan peserta latihan. Para peserta latihan di tribun menonton dengan terkejut dan kebingungan total. Wall yang menonton dengan raut wajah cemas mencengkeram belatinya. Komandan Jenderal menatap ke bawah dari balkon dengan tatapan kaku dan intens. Chaon Muryang berbalik di platform, menatap ke arah para komandan lagi. Ia meneriakkan tantangan terbuka kepada siapapun yang kemarahannya belum juga reda. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa ia akan menunggu mereka di tempat latihan. Dengan seringai percaya diri, Chaon Muryang membalikan punggungnya ke arah balkon. Sang komandan menyaksikan dalam diam dari atas saat keponakannya berdiri di sana menunggu. Chaon Muryang memberitahu Wall yang bahwa sekarang saatnya mereka pergi. Sang komandan mengelus janggutnya, memperhatikan mereka pergi dengan tatapan penuh pemikiran. Saat mereka berjalan, ia berterima kasih kepada Wall yang karena telah memegang pedang yang dibawanya. Ia meminta pedangnya kembali, tetapi pelayan itu mendekapnya dan bertanya mengapa. Chaon Muryang tampak bingung dan terbata-bata, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Pelayan itu memeluk pedangnya, mengatakan ia perlu memegang sonal sedikit lebih lama. Ia tampak benar-benar bingung, mempertanyakan nama aneh yang diberikan pelayan itu pada senjatanya. Sebuah suara dari belakang bertanya apa yang ingin ia tebas, membuatnya menoleh. Komandan Jenderal berdiri di ambang pintu setelah mengikuti mereka. Dari lapangan, Chaon Muryang sedikit tersenyum, berpikir ia pernah mendengar pertanyaan ini sebelumnya. Sang komandan bertanya lagi apa yang ingin ia tebas dengan teknik pedangnya. Sorotan dekat pada mulutnya menunjukkan dia dengan percaya diri menjawab langit. Ia mendongak dengan senyum cerah, mengulangi bahwa ia bermaksud menebas langit. Mata sang komandan membelalak terkejut sebelum ia mencemooh ide konyol tersebut. Ia berpikir dalam hati bahwa inilah jalan yang telah ia kejar sepanjang hidupnya. Sang komandan mengakui bahwa Chaon Muryang memenangkan taruhan mereka dan menawarkan sebuah permintaan. Chaon Muryang meminta izin masuk ke perpustakaan, tetapi pamannya bilang itu tidak mungkin. Dengan permintaan pertamanya ditolak, ia mengelus dagunya dan memikirkan permintaan lain. Ia kemudian meminta komandan untuk menugaskan satu orang untuk berduel dengannya setiap hari. Komandan Chaon Seon-hek bertanya apakah duel sederhana sudah cukup untuk pelatihan. Chaon Muryang mengonfirmasi hal itu, menyatakan bahwa pertempuran nyata adalah latihan terbaik. Sang komandan menatapnya dalam diam dengan ekspresi serius dan penuh pemikiran. Berbalik untuk pergi, ia memberitahu Chaon Muryang bahwa ia akan tumbuh lebih kuat setiap hari. Chaon Muryang memegang pedang kayunya dan menjawab bahwa itulah yang ia harapkan. Sang komandan berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua berdiri di halaman. Wall yang bertanya tentang langit dan ia menyebutnya sebagai rahasia di antara mereka berdua. Keesokan harinya tiba di atas pemandangan luas kompleks pelatihan. Seorang peserta latihan menendang tanah dengan frustrasi, berteriak bahwa ia sangat kesal. Peserta latihan yang merotot itu mengeluh tentang duel harian dan ketidakmampuan Lee Seok-gi. Ia berhenti dan mempertimbangkan kembali kemarahannya, memutuskan situasi baru ini lebih baik. Tangannya mencengkeram gagang pedangnya yang bersarung dengan tekad yang dingin. Peserta latihan yang memiliki bekas luka itu menghunus pedangnya dari sarungnya dengan wajah serius. Sorotan dekat menunjukkan pantulan matanya yang cacat pada bilah pedang yang mengkilap. Sebuah kilas balik menunjukkan Chaon Muryang yang mabuk dan gemuk berteriak pada orang-orang di malam hari. Versi dirinya yang itu menodongkan pedang pada seorang pria yang mempertanyakan tindakannya. Di dalam sebuah kedai, peserta latihan itu menonton sementara yang lain memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Peserta latihan yang tampak lebih muda itu ingin menengahi, tetapi temannya menyarankan untuk tidak melakukannya. Chaon Muryang yang kelebihan berat badan mengangkat pedangnya untuk menyerang, berteriak, dia bukan lelucon. Pria di tanah berteriak memperingatkan agar tuan muda menghindar. Peserta latihan itu menahan pedang tersebut dengan pedangnya sendiri. Wajahnya terpercik darah. Darah menetes dari ujung pedang peserta latihan itu ke lantai kayu. Chaon Muryang yang dulu memarahi peserta latihan itu karena menghalangi jalannya. Peserta latihan itu menyentuh luka berdarah yang segar di wajahnya dengan tidak percaya. Sementara pria di tanah memohon, tuan muda itu mengabaikan intervensi tersebut. Wajah pria yang memiliki bekas luka itu terpantul di bilah pedang saat ia memanggilnya brengsek. Diidentifikasi sebagai Cham Yong-hek, ia bersumpah akan meninggalkan bekas luka yang identik di wajah tuan muda itu. Di halaman latihan, Chaon Muryang melompat tinggi ke udara dengan pedangnya. Ia melanjutkan lompatannya, mengangkat pedangnya untuk tebasan ke bawah yang kuat. Chaon Muryang mengayunkan pedangnya dalam tebasan yang terfokus selama latihannya. Cham Yong-hek memperhatikan dari anak tangga saat ia terus berlatih di kejauhan. Ia menggerutu dengan marah bahwa Chaon Muryang mengabaikannya setelah meminta duel tersebut. Saat ia menyatakan niatnya untuk pertarungan maut, Wall yang menawarkan teh padanya. Cham Yong-hek menoleh dengan ekspresi bingung dan kesal. Wall yang menjelaskan bahwa tuan muda kehilangan fokus saat berlatih. Cham Yong-hek mengenalinya tetapi menolak tawaran itu karena duelnya yang akan datang. Wall yang memegang nampan dengan ekspresi tenang dan ramah di wajahnya. Butiran keringat terbentuk di wajah Cham Yong-hek saat ia menonton dengan
dengan saksama. Wol yang juga memiliki butiran keringat di wajahnya, ekspresinya tampak tenteram. Ia bertanya apakah Chaon Muryang berlatih seperti ini setiap hari, dan pelayan itu mengonfirmasinya. Pelayan itu menyatakan bahwa meskipun dedikasinya bagus, ia mengkhawatirkan kesehatannya. Cham Yong-hek mempertanyakan mengapa ia peduli pada pria yang dulu sering menyiksanya. Pelayan itu menjawab bahwa tuan muda telah berubah dan sedang mencoba menjadi lebih baik. Wol yang menyatakan dengan tatapan lembut bahwa ia percaya pada ketulusannya. Sambil menyesap teh, Cham Yong-hek mengakui bahwa tuan muda tertua memang telah berubah. Ia mengamati bahwa Chaon Muryang hanyalah mengulangi satu lompatan dan tebasan. Matanya tiba-tiba melebar saat menyadari sesuatu yang spesifik dari gerakannya. Dia fokus pada penempatan kaki saat mendarat di setiap pengulangan. Pengamatannya meluas hingga ke ketinggian pedang dan genggamannya. Dia menyadari setiap gerakannya identik dan bertanya-tanya tentang ilmu pedangnya. Cham Yong-hek dalam hati berkomentar tentang jalur pedang. Saat dia melatih lompatannya, dia mendongak dengan ekspresi aneh, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Sebuah sekuensi imajiner menunjukkan tebasan latihan yang diarahkan tepat ke wajahnya. Dalam pikirannya, pedang itu berhenti hanya beberapa milimeter dari matanya dengan penuh tekanan. Kembali ke realitas, Chan-hek berkeringat dan mendongak dengan kaget. Dia mengatupkan giginya, bertanya-tanya apakah dia telah menjadi target selama ini. Chaon Muryang menghentikan latihannya dan meminta maaf kepadanya karena telah menunggu lama. Dia berdiri di lapangan latihan dan menyapa Xian Yang-hek dengan nama lengkapnya. Xiaong-hek tampak terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa tahu namanya. Xian Mura menjelaskan bahwa dia mencoba menghafal nama semua prajurit. Chamong-hek memandang dalam diam, mempertimbangkan ide aneh itu. Chaon Muryang kemudian menyadari luka parut di wajahnya dan bertanya apakah dia penyebabnya. Dengan ekspresi tegang, Cham Yang-hek mengonfirmasi bahwa dialah yang bertanggung jawab. Chaon Muryang mengerti setelah menyadari hal ini, lalu menjelaskan niat membunuh yang dia rasakan. Dia perlahan dan sengaja menyarungkan pedangnya. Chaon Muryang melakukan busur hormat formal, meminta maaf atas luka parut akibat kesalahannya. Dari halaman, Cham Yang-hek dan Wiyang memperhatikannya yang membungkuk di tangga. Dia mempertanyakan permintaan maaf itu, mengingat Xian Muryang yang dulu tidak pernah mengakui kesalahan. Sejenak, dia bertanya-tanya apakah ini orang yang sama, dan apakah pelayan itu benar. Xiaong-hek mengambil cangkir teh dari nampan dan mengakui kekalahannya. Dia mengklarifikasi bahwa dia kalah untuk hari ini, membuat Xian Muryang bingung. Chimayang-hek berjanji akan bersiap dengan benar dan menantangnya lagi di lain waktu. Ki berbalik dan pergi, meninggalkan Xian Muryang yang terpana menyaksikannya pergi. Chen Muryang bertanya kepada Wei Yong apakah menurutnya permintaan maafnya diterima. Wong menjawab, mungkin, sambil berpikir dalam hati bahwa pria itu tidak tersenyum. Xian Muryang menoleh ke arah Wong dan mengatakan kepadanya bahwa dia punya permintaan. Dia bertanya apakah Wong bisa menuliskan daftar lengkap semua kesalahan masa lalunya. Tiba-tiba, dia juga menyuruhnya memasukkan kesalahan apapun yang dia lakukan pada Wong, dan gadis itu setuju. Dia berpikir bahwa menuliskan kesalahannya adalah beban yang harus dia tanggung sekarang. Duel harian dimulai keesokan harinya di kompleks klan. Seorang peserta latihan menerjang Xian Muryang, berteriak bahwa ini adalah karmanya. Xian Muryang melompat ke udara melewati lawannya, sambil menyiapkan pedangnya. Dia melepaskan tebasan bawah yang kuat yang mengenai peserta latihan yang menerjang itu. Peserta itu jatuh ke tanah, pedang kayunya jatuh di sampingnya. Chaon Muryang berdiri di atas pria yang kalah itu dan mengatakan itu adalah pertarungan yang bagus. Peserta yang kalah itu memegangi bahunya yang kesakitan saat Wong menonton. Wong memasang wajah jinaka saat dia menambahkan tanda coretan di papan. Peserta yang kalah itu menunduk, mempertanyakan apakah dia benar-benar kalah semudah itu. Sebuah montase dari tindakan masa lalu dan masa kini, Chaon Muryang muncul di belakangnya. Peserta itu berbalik dan berjalan menjauh dari lapangan latihan sambil menggumamkan kutukan. Sebuah papan kayu menunjukkan kolom panjang tanda kemenangan dan tidak ada kekalahan. Sebuah bidikan dari atas menunjukkan Chen Mari duduk bermeditasi di balkon. Dia bermeditasi dengan aura biru, tidak mampu mencairkan energi yin di dalam dirinya. Pandangan internal menunjukkan bola energi biru yang merepresentasikan aliran Qi-nya yang tersumbat. Matanya bersinar biru saat dia mengembuskan napas, menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia bertanya-tanya apakah satu-satunya pilihan adalah mempelajari metode baru dari perpustakaan. Ekspresinya berubah menjadi kebingungan karena dia merasa melupakan sesuatu yang penting. Matanya melebar saat menyadari sesuatu dan berseru bahwa dia ingat. Dia segera berdiri, menyatakan bahwa sang patriar akan kembali hari ini. Di sana dia memikirkan dermawannya saat dua bayangan muncul di balik pintu tertutup. Shan Murang berdiri di kamarnya memegang pedang bersarung dengan tatapan penuh pemikiran. Dia memikirkan mimpi masa lalu, di mana dia harus memanggil seseorang ayah. Sebuah suara memanggil tuan muda tertua dengan mendesak, membuatnya mendongak. Teman Wong, Hua Hong, berlari ke arahnya dengan panik mengatakan bahwa Wong dalam bahaya. Hua Hong menjelaskan sambil menangis bahwa Wong saat ini sedang bersama tunangannya. Ekspresi Chaon Muryang berubah menjadi kaget dan sangat cemas. Adegan berubah ke piring makanan yang tumpah di lantai batu. Wuyong gemetar dengan tangan dan lututnya di samping makanan yang tumpah. Dia berkali-kali meminta maaf sambil bersujud di tanah di depan seorang wanita yang berhias mewah. Flosiap mengungkapkan ekspresi dingin dan tidak terkesan dari wanita itu saat dia menunduk. Pemandangan dari atas menunjukkan Wol Yong dikelilingi oleh wanita itu dan banyak pengawalnya. Bidikan terbalik wajah Wol Yong menunjukkan dia berkeringat karena teror murni. Wanita itu menyatakan bahwa permintaan maaf tidak bisa membersihkan pakaiannya yang ternoda. Dia mengangkat kipas ke wajahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Seorang pengawal berjanggut mengangguk menerima perintah dan berbalik ke arah Wol Yong. Pengawal itu berdiri di atas gadis yang bersujud dan menghulus pedang lengkum yang panjang. Dia mengangkat pedang tinggi ke atas kepalanya, bersiap untuk mengeksekusinya.
Hua Hong terlihat berlari menuju tempat kejadian, berteriak memprotes. Pedang berkilau milik pengawal itu mengayun turun dengan kuat ke arah leher Wei Yong. Chon Muryong melompat masuk dan menangkis pedang pengawal itu dengan pedangnya sendiri. Pengawal dan wanita dengan kipas itu memandang dengan ekspresi terkejut. Chaon Muryang mendarat dalam posisi berjongkok, wajahnya penuh tekad. Para pengawal di sekitarnya bereaksi dengan kaget karena serangan rekan mereka berhasil ditangkis. Dia berdiri melindungi di depan Wiyong dan bertanya apa yang sedang terjadi. Para pengawal menuntut untuk tahu siapa dia yang berani mencampuri urusan mereka. Seorang wanita mengidentifikasi pria di depannya sebagai Chen Muryang, tuan muda tertua. Dikelilingi oleh pengawal bersenjata, dia meminta maaf dan memperkenalkan dirinya berasal dari klan Tang. Sambil menyembunyikan wajah di balik kipas, dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Tang Sohai. Chaon Muryang dalam hati mengenali nama istrinya dari kehidupan masa lalunya. Dia mengingat gelarnya dari masa lalu, Ice Flower Tang Sohai. Sebuah kilas balik menjelaskan keahlian klan Tang dengan racun adalah untuk menyembuhkannya. Klan Tang menerima lamaran pernikahan untuk meningkatkan pengaruh mereka sendiri. Dirinya yang obesitas di masa lalu diperlihatkan pingsan di tempat tidur saat dia menonton. Selama lebih dari 10 tahun, sang patriar menunjukkan kelemahan yang dieksploitasi oleh klan Tang. Pernikahan dengan Tang Sohai telah memulai kejatuhan klan Chaon pada akhirnya. Kembali ke masa sekarang, Chaon Muryang menyapa Tang Sohai dan rombongannya. Dia bertanya dengan tegas apa yang dia lakukan di wilayah klannya. Tang Sohai melihat noda darah di lengan putihnya dan menjawab dengan tenang. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menghukum seorang pelayan yang menodai pakaian mahalnya. Shan Muryang bertanya dengan marah apakah dia mencoba membunuh seorang pelayan karena alasan itu. Tang Sohai berkata dia hanya melihat seorang pelayan dan bukan nilai pakaiannya. Dia membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa pelayan itu bisa saja seorang pembunuh. Chaon Muryang berteriak bahwa ini adalah klan Chaon tempat hukum mereka berkuasa. Dia menghunus pedangnya dan berdiri di depan pelayan itu, mengatakan bahwa dia telah menghina orang-orangnya. Dia membalas bahwa Muryang telah menghina hukum klan Tang yang akan mereka tegakkan. Tang Sohai menggigit bibirnya dan menantangnya untuk mencoba menghentikan mereka. Salah satu pengawalnya menghunus pedang yang mulai bersinar dengan energi ungu. Chaon Muryang mengenali energi yang bersinar itu sebagai aura pedang. Saat pengawal itu menyerang, pedang berenergi milik pengawal itu beradu dengan milik Chaon Muryang. Chaon Muryang tampak terkejut saat dia berjuang melawan kekuatan serangan itu. Pedang berenergi itu mendorong Chaon Muryang mundur saat dia kesulitan menahan hantaman tersebut. Wall yang menonton dengan ekspresi khawatir, memanggil, "Tuan muda." Tang Sohai dengan tenang menarik jarum panjang yang tipis dari pemanas hiasnya. Close-up menunjukkan jarum perak tajam yang dipegang di antara jarinya. Pengawal itu menerjang maju, mengayunkan pedangnya yang bersinar dalam busur horizontal yang lebar. Qian Mura menangkis serangan itu, bila pedang mereka beradu berkali-kali. Dia mencatat dalam hati kekuatan pengawal itu, mengidentifikasinya sebagai prajurit kelas 1. Qian Mura berpikir bahwa dia kewalahan oleh energi superior pria itu. Kedua pendekar pedang itu berhenti sejenak, saling berhadapan setelah pertukaran serangan tersebut. Memutuskan strategi baru, Chaon Murang menjejakkan kakinya dengan kokoh. Dia melompat ke udara, memulai teknik yang disebut pedang kehalusan. Monolog internalnya menyatakan bahwa dia tidak akan menargetkan lawan itu sendiri. Dia melayang di udara menuju pengawal itu. Dengan pedang yang siap di tangannya, dia melanjutkan pikirannya, mengklarifikasi bahwa dia akan menargetkan pedang lawan sebagai gantinya. Dia berencana merampas pedang pengawal itu saat memasuki jangkauannya. Kemudian dia mengeksekusi jurus spesialnya, cengkraman naga, yang membidik di pedang pengawal itu. Cahaya putih cemerlang meledak di titik di mana kedua pedang mereka bertemu. Dampaknya menimbulkan visual bila pedang yang hancur berkeping-keping. Pengawal itu melotot dengan tatapan konsentrasi tinggi dan amarah. Qian Murang terlempar hingga kehilangan keseimbangan dan sekarang tidak bersenjata. Saat pengawal itu berdiri tegak dalam keadaan kaget, Chaon Mura menyadari bahwa dia telah kehilangan pedangnya. Pedangnya dengan rumbai merah berdenting di atas ubin batu halaman. Pengawal itu menunduk memandangnya sambil berkomentar bahwa dia mengharapkan teknik yang luar biasa. Qian Mura mengatupkan giginya saat Tang Sohai berteriak, "Cukup!" Tang Sohai berjalan maju, mengomentari tunangannya yang peduli pada seorang pelayan. Dia memberitahu Chen Murang bahwa dia akan menemuinya di perjamuan malam ini. Hua Hong berlutut di samping Wall yang tidak sadarkan diri dan memanggil tuan muda. Chen Muryang berbalik dengan ekspresi kaget dan khawatir di wajahnya. Dia meneriakkan nama Wiyang dan berlari ke sisinya melewati pengawal itu. Tang Sohai mencatat bahwa kondisi fisiknya lebih baik daripada yang dia dengar. Dia menoleh ke salah satu pengawalnya dan bertanya bagaimana keadaannya selama pertarungan. Pengawal itu melaporkan bahwa Chaon Murang lemah dan memiliki tenaga dalam yang buruk. Dia memerintahkan pengawal untuk mengerahkan 4 orang guna menghentikannya menghadiri perjamuan. Chaon Muryang mendekap Wall yang pingsan di pelukannya, mencoba membangunkannya. Dia menyadari kondisinya yang lemah dan bertanya-tanya apakah dia telah diracuni. Tatapan marahnya tertuju pada makanan yang tumpah di tanah di dekatnya. Sebuah kilas balik menunjukkan Wei Yong tersenyum saat menawarkan diri membawakannya makanan. Dalam ingatan itu, dia dengan gembira membawa nampan, berjanji bahwa itu bukan jamur. Kembali ke masa sekarang, Chaon Murang mengatupkan giginya dalam kemarahan yang membisu. Dia mengangkat Wiyang ke pelukannya dan berteriak frustrasi sambil membawanya. Selanjutnya, dia melemparkan pedangnya ke Hua Hong, menyuruhnya untuk merawatnya. Hua Hong menyaksikannya pergi, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Nong Rioan. Adegan berubah ke interior dari apa yang tampak seperti ruang medis. Seorang tabib memberitahu Qian Muryang bahwa mereka telah memberikan perawatan darurat. Tabib menjelaskan bahwa kesembuhan tidak mungkin terjadi tanpa penawar racun telantang. Wall yang berbaring di tempat tidur, berkeringat deras dengan urat-urat gelap di kulitnya. Sam Muryang menatapnya dengan ekspresi suram dan penuh tekad. Dia
berbalik untuk meninggalkan ruangan, menyuruh Hua Hong untuk menjaga Wolyong. Hua Hong bertanya kemana dia pergi saat dia mengambil kembali pedangnya dari gadis itu. Dia menyatakan bahwa perjamuan ayahnya adalah malam ini dan dia harus ada di sana. Qian Marang berpikir dalam hati bahwa untuk hari ini dia akan berperan sebagai putra yang tidak berguna. Seorang pria berjanggut dengan jubah merah berjalan menyusuri lorong panjang yang diterangi matahari. Dia mempertanyakan keputusan saudaranya untuk melibatkan Telantang karena takut akan kekuatan mereka. Flosiap mata pria berjanggut itu menunjukkan ekspresi serius dan cemas. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan di tengah koridor. Dia merasakan aura ganas dan melihat sekeliling, bertanya-tanya tentang sumbernya. Adegan beralih ke pemandangan gerbang yang bergerak cepat saat dia bertanya siapa itu. Burung-burung terkejut dari pepohonan dan terbang menjauh dengan panik. Di hutan, Chaon Marong mencengkeram pedangnya dengan fokus yang intens. Dia melatih ilmu pedangnya, berulang kali menebas batang bambu yang tebal. Pria berjanggut itu telah tiba dan sekarang menyaksikan latihan kemarahan Chaon Murang sambil berdiri dengan tangan bersedekap mengamati latihan pedang itu dengan tegas. Dia menyimpulkan dalam hati bahwa ini bukanlah teknik pedang pemutus surga. Untuk sesaat, dia mengidentifikasi gaya itu sebagai pedang pembantai manusia yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pria itu khawatir bahwa teknik tersebut berbahaya dan akan melahapnya. Chaon Murang mengeluarkan teriakan keras saat dia mengangkat pedangnya untuk tebasan terakhir. Dia mengayunkan pedangnya yang bersinar, turun dalam tebasan vertikal yang kuat. Dua bagian dari batang bambu raksasa itu mulai terbelah. Setelah batang itu hancur, Chaon Murang berdiri dengan punggung membelakangi. Dia terengah-engah, wajahnya bersimbah keringat setelah latihan yang intens. Pria berjanggut itu mendekat dan bertanya apakah dia hanya melampiaskan kemarahan pada sebatang pohon. Dia berdiri di depan Chaon Murang dan bertanya apa yang membuatnya begitu marah. Dengan punggung masih membelakangi, Chaon Murang menyatakan bahwa dia lemah. Dia melanjutkan bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orangnya dari bahaya. Pria berjanggut itu tampak bingung dan bertanya siapa yang dia maksud dengan orang-orangku. Chaon Murang menyatakan dia melindungi mereka yang ingin dia rawat. Sang patriar tampak terkejut mengingat penggunaan frasa itu oleh putranya sebelumnya. Dalam kilas balik, dia bertanya apakah putranya bermaksud orang-orang yang harus dilindungi. Sang patriar tersenyum tipis, mengakui pada diri sendiri bahwa dia telah berpikiran sempit. Dia berteriak, bagus, dan mengingatkannya akan lainnya untuk meniru seni pedang apapun. Sang patriar menantang Chaon Murang untuk membuktikan kata-katanya sekarang juga. Chaon Murang menatap pamannya dengan ekspresi bingung, memintanya untuk menjelaskan. Sang patriar menjelaskan bahwa dia menciptakan jurus cengkeraman naga dan bentuk selanjutnya. Dia berkata dia tidak pernah mengajarkan bentuk berikutnya karena itu terlalu berbahaya. Dengan ekspresi intens, dia bertanya pada Chaon Murang apakah dia ingin mempelajarinya. Dia menyatakan akan mendemonstrasikan bentuk terakhir dari pedang naga langit. Sang patriar meneriakkan nama teknik tersebut, kemarahan naga. Chaon Murang menonton dengan kaget saat aura merah muda yang kuat menyelimuti pamannya. Sang patriar melepaskan serangan tebasan ke bawah yang kuat yang disebut tebasan sisik terbalik. Serangan itu menciptakan pusaran angin raksasa yang memotong pucuk-pucuk pohon. Tiga pria berjubah biru melihat pusaran angin itu dan mencatat bahwa itu berada di dekat Tuan Muda. Salah satu pria menyuruh yang lain untuk selesai menyembunyikan pakaian sebelum mereka menyelidikinya. Sebuah tangan memegang botol racun yang bisa melumpuhkan seseorang. Ketiga pria itu berjalan menyusuri jalan setapak, percaya diri dengan penyamaran dan rencana mereka. Chaon Murang melihat lengannya yang robek, berkeringat setelah demonstrasi yang kuat. Dia melihat ke arah siluet pamannya dan bertanya apakah dia bermaksud membunuhnya. Berdiri di area latihan yang hancur, dia mengomentari kekuatan yang dahsyat itu. Sang patriar muncul dan bertanya apakah dia mengerti perbedaan antara bentuk-bentuk tersebut. Dia menjelaskan bahwa pendekar pedang merasakan pedang sebagai bagian dari tubuh mereka. Sang patriar melanjutkan dengan menyatakan bahwa teknik cengkeraman naga mengeksploitasi ilusi ini. Qian Murang akhirnya memahami esensi dari teknik tersebut. Namun pamannya memperingatkan bahwa jurus ini pun bisa gagal melawan master yang kuat. Dia teringat kekalahannya baru-baru ini, di mana teknik yang sama telah mengecewakannya. Pamannya kemudian mengungkapkan rahasia yang bahkan membuat para master terkuat sekalipun terjatuh. Dengan tatapan tajam, sang patriar bertanya apakah dia tahu apa itu. Chaon Murang tiba-tiba menyadari jawabannya adalah tebasan sisik terbalik. Pamannya kemudian menantangnya untuk melakukan jurus yang sangat sulit itu. Melihat bambu yang hancur, dia bertanya-tanya apakah dia harus melakukannya sekarang. Sebaliknya, dia dengan percaya diri bersumpah untuk menguasai teknik itu sebelum perjamuan dimulai. Sang patriar mengklarifikasi bahwa yang dia maksud adalah sumpahnya untuk melindungi seluruh klan Chaeyon. Sejenak, Qian Murang tertegun oleh pertanyaan serius itu. Kemudian sebuah senyum percaya diri yang tipis terbentuk di bibirnya. Dia berdiri tegak dan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menepati sumpahnya. Pamannya hanya berkata, bagus, dan meletakkan tangan di pedangnya. Dia menyebutkan bahwa ada beberapa tikus yang mengganggu energi di dekat sana. Sang patriar kemudian berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di hutan. Chaon Murang tersenyum sendiri, berbisik pelan, sekarang kalau begitu. Ekspresinya berubah mengancam saat dia memutuskan untuk mencari yang disebut tikus itu. Di dekatnya, tiga pria berjubah biru bersembunyi dan mengawasinya dari semak-semak. Salah satunya khawatir mereka ketahuan, tapi yang lain berencana untuk meracuninya saja. Tiba-tiba, ketiga pria itu melompat keluar dari tempat persembunyian mereka ke tempat terbuka. Mereka membungkuk dan mengaku sebagai peserta latihan klan Qian yang telah mengganggunya. Chaon Murang segera membongkar gertakan mereka, menunjuk pada wajah mereka yang sudah tua. He menawarkan latih tanding untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Pemimpin mereka diam-diam memberi syarat kepada anak buahnya untuk melumpuhkannya dengan racun saraf. Sementara itu, klan Chaon memiliki banyak lapangan latihan lain di hutan terpencil. Di salah
salah satu tempat itu, orang-orang yang telah dikalahkannya sedang berlatih keras dengan pedang kayu. Salah satu peserta, Nong Ryoan, bersumpah untuk mengambil kembali pedang aslinya darinya. Yang lain mengangkat batu berat, menjanjikan kemenangan dalam pertandingan ulang berikutnya. Seorang pria berjubah biru kemudian berlari ke arah mereka sambil berteriak tentang masalah besar. Dia mendapati para peserta latihan begitu asyik berlatih sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Sambil berkeringat gugup, sang pembawa pesan mulai berbicara tentang tuan muda tertua. Setiap peserta latihan langsung berhenti, mata mereka bersinar dengan fokus yang intens. Pria itu menyebut mereka terobsesi dan mendesak mereka untuk datang melihat sesuatu yang luar biasa. Kembali di hutan yang diterangi matahari, dedaunan berhamburan karena kecepatan pertarungan. Chaon Murang memukul seorang pria berjanggut dengan bagian datar pedangnya. Dia berdiri di atas dua pria yang tumbang sambil menahan serangan dari penyerang yang sama itu. Kemudian dia menghindar dan menghantamkan hulu pedangnya yang bersarung ke dada pria itu. Pria berjanggut itu terhuyung mundur karena kekuatan pukulan yang luar biasa. Matanya terbelalak kesakitan saat dia mengerang dan kemudian pingsan. Qian Murang sekarang berdiri di atas tubuh pria berjanggut yang tidak sadarkan diri itu. Penyerang terakhir berlutut menatap rekannya yang tumbang. Dia menyadari target mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka duga. Penyamaran mereka telah menjadi bumerang karena dia tidak bisa menggunakan pedang Tanglan dengan benar. Sambil mengatupkan gigi, dia tahu mereka telah sangat meremehkan lawannya. Chaon Murang menuntut untuk mengetahui identitasnya, mengatakan bahwa dia sudah punya firasat. Namun pria itu menempelkan belati ke lehernya sendiri, menyatakan bahwa tidak ada bukti. Qian Murang mencibir, bertanya, siapa lagi kalau bukan Kelantan yang akan melakukan itu? Mata pria itu melebar kaget, menyadari dia telah ketahuan. Dengan seringai, dia menyatakan ini sudah cukup untuk membatalkan pengaturan pernikahan. Penjaga terakhir itu hanya nyengir, menyebut sang tuan muda benar-benar naif. Dia berdiri di atas dua pria yang dikalahkan dan bersiap untuk serangan terakhirnya. Selanjutnya, dia melompat tinggi ke udara, menukik turun dengan pedangnya. Dengan teriakan yang kuat, dia melepaskan jurus tebasan sisik terbalik yang legendaris. Penjaga terakhir itu berteriak saat dia mengangkat pedangnya untuk menahan serangan yang bersinar dari pucuk pohon. Burung-burung yang terkejut berhamburan mendengar suara benturan itu. Di tempat lain di hutan, pria berjanggut lainnya memeriksa jam matahari sederhana. Dia mencatat bahwa 45 menit telah berlalu sejak anak buahnya pergi. Ekspresi cemas melintas di wajahnya saat dia bertanya-tanya apakah mereka telah gagal. Dia memutuskan bahwa dia harus menghancurkan barang bukti karena penguburan saja tidak akan cukup. Para peserta latihan sedang mendiskusikan upaya Kelantang baru-baru ini untuk membunuh seorang pelayan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa bagi Kelantang, kekejaman seperti itu adalah hukum mereka. Racun dan senjata rahasia mereka membuat mereka mustahil untuk dihukum. Peserta lain menambahkan bahwa mereka mengeksekusi siapapun yang bahkan menyentuh keluarga langsung mereka. Sebuah ingatan singkat menunjukkan pria-pria mundur ketakutan dari seorang wanita Kelantang. Seorang peserta mengakui dia takut akan aliansi itu dan lebih memilih cara klan mereka sendiri. Yang lain setuju, memuji klan mereka karena adil, bahkan kepada anggota yang lebih tua. Seseorang menunjukkan bahwa peserta latihan yang menentang tuan muda masih hidup. Peserta latihan yang sama dengan marah menyatakan bahwa Kelantang merendahkan mereka. Dia bersikeras bahwa mereka harus membantu tuan muda melawan balik. Namun Nong Ryoan tanpa berpikir, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa membantu. Seorang pria dengan kupluk hitam maju ke depan, menyebutnya sebagai masalah gengsi. Dia menyuruh semua orang untuk menemukan tuan muda, tetapi mereka memperhatikannya dengan rasa tidak percaya. Menjauh dari yang lain, pria berkupluk itu melihat ini sebagai kesempatannya. Dia menyeringai, bahkan berencana untuk menyerahkan tuan muda jika itu membantunya. Seorang pria berbaju biru lainnya melihat seorang prajurit berjanggut sedang menyiapkan api kecil. Dia bertanya-tanya mengapa prajurit Kelantang berada di bagian hutan ini. Bahkan lebih aneh lagi bahwa prajurit itu mencoba membakar satu set pakaian. Prajurit Kelantang meniup umpan api dan nyala api kecil akhirnya menyala. Tiba-tiba, dia mendongak dengan ekspresi kaget merasa dia sedang diawasi. Dari sudut pandang prajurit itu, seorang pria berbaju biru berdiri di atas tebing. Pria berbaju biru itu panik, menyadari bahwa dia baru saja ketahuan. Ki tersandung ke belakang dan terjatuh tepat, menuruni jalan setapak ke arah dua rekannya. Ekspresi ketakutan dan kesakitan membeku di wajahnya saat dia terbaring di sana. Teman-temannya menunduk memandangnya, bertanya apa yang salah. Saat dia duduk, dia hanya menatap kembali ke atas jalan, ketakutan oleh rahasia yang baru saja dia lihat. Sementara teman-temannya berdiri di atasnya, suara tiba-tiba datang dari atas. Prajurit Kelantang melompat dari tebing dengan pedang, terhunus dan menoleh ke belakang dengan ngeri. Pria yang jatuh di tanah itu mengutuk nasib buruknya.